Hai penonton film, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia saat menonton video ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini ya. Berbicara tentang ibu rumah tangga, seorang ibu rumah tangga memang selalu disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang tak jauh dari dapur. Semua urusan bisa dengan enteng sang ibu kerjakan dalam satu waktu. Hebat bukan? Mulai dari menyiapkan sarapan, mengurus pakaian kotor, hingga membersihkan rumah. Meski menjadi wanita karir, semua harus dikerjakan dulu sebelum berangkat bekerja. Namun ada saatnya seorang ibu menjadi bosan dengan aktivitas itu. Bukan karena dia menyalahi takdir, namun para anggota keluarga yang dilayani tidak bisa menghargai apa yang sudah si ibu lakukan untuk mereka. Serba salah. Selamat nonton film. Inilah Fairway. Di awal film, terlihat Zainab masih tertidur di samping suaminya Ilyas. Dia tidak tahan dengan dengkuran suaminya. Dia pun segera bangun. Saat bangun, dia langsung menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarganya. Ayahnya juga memberikan tumpukan pakaian kotornya pada Zainab. Begitu juga dengan putrinya yang meminta sarapan sereal. Terlihat jelas keseharian Zainab yang sangat padat. Belum lagi dia harus mengejar suaminya untuk meminta tolong menggantikannya berpidato saat pemakaman ibunya. Sore nanti, Ilyas berkata akan melakukannya. Namun sebelum itu, Zainab merasa suaminya itu tengah selingkuh, tapi dia terlihat tidak menghiraukannya. Zainab mengunjungi pengacara ibunya. Di sana si pengacara tua memberikan Zainab amplop coklat yang katanya itu adalah warisan dari ibu untuk anaknya. Zainab membuka amplop yang berisi buku diari dan akte tanah di Kroasia. Waktu pemakaman tiba, seluruh keluarga terlihat tengah bersiap-siap ke sana. Saat di pemakaman, para tamu datang mengucapkan bela sungkawa pada Zainab dan keluarga. Namun Ilyas belum datang untuk berpidato sesuai janjinya. Zainab panik karena pendeta memintanya untuk menyampaikan kata terakhir untuk sang ibu. Zainab berkata pada pendeta, sebenarnya dia ingin melakukan itu, namun naskahnya ada pada Ilyas. Dengan rasa kesal, Zainab meninggalkan pemakaman yang belum selesai untuk mencari Ilyas di restorannya. Restoran itu milik keluarga Zainab. Betapa kaget dan sedih Zainab melihat Ilyas tengah tertawa bahagia dengan gadis selingkuhannya. Zainab pergi meninggalkan restoran. Ilyas berusaha mengejar, namun Zainab segera berlalu dengan mobilnya. Zainab yang sedih memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya di Kroasia. Dia lalu menyetel maps dan mengemudi mobilnya. Untuk ke rumah warisan ibunya, Zainab harus menggunakan kapal menuju pulau. Di atas kapal, Zainab terlihat sedikit tenang dengan pemandangan indah yang ada di hadapannya. Setelah naik kapal, Zainab harus menggunakan bus untuk ke alamat rumah warisannya. Saat malam hari, Zainab masih menggunakan maps menuju rumah itu. Akhirnya dia tiba. Dia masuk ke dalam rumah yang dia maksud. Dalam gelap, Zainab langsung membaringkan tubuhnya yang sudah sangat lelah di atas kasur. Pagi hari, Zainab terlihat gelisah mendengar suara dengkur. Dia yang masih mengantuk mencoba menghentikan dengkur orang yang ada di sampingnya. Namun saat membuka mata, Zainab kaget karena yang tidur di sampingnya bukan Ilyas, melainkan Yosep. Mereka berdua saling menyalahkan. Zainab segera memakai pakaian dan keluar rumah. Betapa cantiknya pemandangan di tempat itu. Yosep yang juga keluar rumah langsung diperlihatkan berkas kepemilikan tempat itu. Yosep berkata, "Oh, mungkin kaulah yang dimaksud seorang ibu yang membeli tempat ini. Dan sudah saatnya aku keluar dari rumah itu. Tapi ibu kamu hanya membeli sebagian, dan sebagiannya lagi masih milikku, dan aku akan tinggal di tanah milikku." Dia lalu mengambil barang-barangnya dan mendirikan tenda di samping rumah warisan Zainab itu. Zainab keluar rumah untuk mencari baju ganti dan peralatan yang dia butuhkan untuk tinggal sementara di rumah itu. Sebagai awal, dia membeli sepeda untuk mempermudah dirinya. Setelah itu, dia ke toko serba ada. Dia kaget karena Yosep yang menjaga toko itu, karena pemiliknya sedang keluar. Setelah pemiliknya datang, Zainab langsung membayar belanjaannya, sementara Yosep berlalu keluar. Di restoran, Zainab kaget lagi karena pelayannya adalah Yosep.
Zainab sempat berkata, "Kau menguntitku atau bagaimana?" Yosef memang bekerja di mana saja yang membutuhkan dirinya. Malam hari, Zainab bertemu dengan marketing yang akan membantunya menjual rumah warisannya. Si marketing yang memang asli sana berkata, "Hati-hati pada Yosef yang agak rada-rada gila." Mereka berdua tertawa terbahak. Setelah itu mereka minum hingga mabuk. Zainab dengan sepedanya pulang dalam keadaan mabuk. Dia yang mabuk berat terjatuh dari sepedanya dan tidak bisa bangkit lagi. Yosef yang juga hendak pulang melihat Zainab bersenandung sambil tiduran di tanah. Yosef mengangkat Zainab dan membawanya pulang. Pagi hari, Yosef menawarkan Zainab sarapan. Zainab menikmati tempat yang indah itu sambil menikmati makanan yang enak untuk sarapannya. Setelah sarapan, Zainab kembali ke rumah. Yosef mengikutinya sembari bertanya, "Mengapa kau akan menjual rumah ini? Rumah yang penuh kenangan masa kecilku." Zainab hanya berkata, "Aku tidak akan tinggal di sini dan aku butuh uang." Setelah itu, Zainab menerima telepon dari anaknya yang membutuhkannya. Zainab berkata, "Aku butuh waktu sendiri dulu." Anaknya ngambek dan menutup teleponnya. Sore hari, si marketing datang mencari Zainab yang sedang keluar. Yosef berkata, "Nanti kau datang lagi." Si marketing lalu pergi setelah menitip pesan kalau sudah ada yang akan membeli tempat itu. Zainab menata rumah tua dengan cantik, seolah dia akan tinggal selamanya di sana. Saat melihat foto muda ibunya, Yosef datang bersama pamannya yang merupakan teman sekolah ibunya. Si paman lalu memeluk Zainab yang terlihat sangat mirip dengan teman kecilnya. Zainab kagum dengan cara orang-orang mensyukuri apa yang diberikan oleh pencipta. Mereka memuja dengan cara yang unik. Zainab mencoba mendekatkan diri pada pribumi yang terlihat bahagia dalam kesederhanaan. Mereka semua nampak bahagia. Setelah itu, Yosef melihat Zainab berusaha mentranslate buku harian ibunya yang berbahasa Kroasia. Pagi hari, Yosef dan Zainab berbincang di atas kapal. Di sana mereka terbawa suasana. Yosef membelai rambut Zainab yang galau. Yosef bertanya kembali, mengapa dia mau menjual tanah itu? Zainab berkata, dia bukan orang kaya dan dia butuh uang. Zainab menelpon Ilyas untuk memberitahu kalau dia akan menjual tanahnya dan akan kembali pada Ilyas untuk memperbaiki keadaan. Namun Ilyas menolak untuk rujuk karena dia saat itu mencintai wanita lain. Itu membuat Zainab bersedih, hancur hatinya. Melihat Zainab menangis, Yosef melempar HP milik Zainab. Namun Zainab berusaha mengambil HP di bawah laut, namun dia tak mampu. Dia yang luka hatinya berusaha tegar dan kembali ke rumahnya. Dia terpukul dan melepas cincin kawinnya. Dia larut dalam kesedihan sambil mengenang ibunya. Beberapa saat kemudian, dia menemui marketing yang terus membujuknya untuk menjual tanahnya. Yosef emosi melihat si marketing yang terus membujuk Zainab menjual asetnya. Namun mereka kaget karena Zainab tiba-tiba merobohkan dinding rumahnya. Kedua pria itu hanya terdiam melihat aksi Zainab. Zainab terlihat lebih tenang. Sambil tersenyum, dia mengayuh sepedanya dengan hati senang. Saat malam hari, Zainab yang sedang di bar didatangi oleh si marketing. Pria itu merayu Zainab, lalu mereka terbawa suasana, lantas berciuman. Yosef datang mengacaukan keadaan. Dia juga berkata pada Zainab, "Kau itu nenek-nenek." Dan pria ini bayi 25 tahun. Itu membuat Zainab ngambek dan pergi. Yosef mengejar Zainab dan menjelaskan dia berkata seperti itu agar Zainab tidak jatuh dalam masalah. Yosef memberikan Zainab hadiah berupa terjemahan buku harian ibunya. Itu membuat Zainab bahagia. Mereka pun berjalan menuju rumah tua ibu Zainab.
Wanita itu sangat kagum dengan kisah hidup ibunya yang sangat tegar, bahagia, dan kuat. Pada pagi harinya, Zainab mencari lokasi-lokasi yang ibunya ceritakan, dan benar, tempat itu adalah tempat terindah yang pernah dia kunjungi. Zainab bahagia dengan apa yang dia lihat. Setelah itu, dia kembali menemui Yosef. Namun belum lama mereka ngobrol, Yosef pamit untuk ngumpet karena seorang yang baru saja datang. Rupanya itu adalah adik Yosef yang datang untuk menebus rumah. Tapi Zainab terlihat tidak ada ketertarikan dengan apa yang adik Yosef katakan. Malam hari, Zainab menemui Yosef. Yosef pamit pada wanita yang ada di depannya karena dia tahu Zainab telah menjual rumahnya pada adiknya. Zainab lalu memotong perkataan Yosef dengan berkata, "Aku tidak akan menjual rumah ini dan kau boleh tinggal selamanya di sini." Zainab juga mengungkapkan kalau dia merasa bebas setelah bertemu dengan Yosef. Yosef yang mendengar itu langsung menciumi Zainab. Mereka berdua pun melakukannya dengan sangat indah. Pagi hari, Zainab terlihat sangat bahagia. Yosef pun sama. Mereka akhirnya menemukan apa yang selama ini mereka cari, yaitu kebebasan dalam cinta. Saat hendak sarapan, anak Zainab datang dan melihat kedua orang di depannya tanpa busana. Dia lalu menuduh Yosef merebut istri orang, namun dia tak lagi menemukan cincin pernikahan di jari manis ibunya. Dia sedih dan menghindar dari kedua orang tua itu. Zainab mengejarnya dan mencoba menjelaskan tentang keadaan rumah tangganya. Si anak nampak mengerti dengan perasaan ibunya. Mereka pun lalu berpelukan dan tertawa bahagia. Zainab menemui Yosef yang memang menunggunya. Zainab berkata, putrinya akan tinggal sementara di sana. Yosef mengerti dan pergi ke rumah pamannya. Zainab dan putrinya berbagi cerita dan kebahagiaan di rumah sederhana itu. Mereka berdua mengenang sang nenek yang terlalu baik pada mereka. Namun saat indah itu harus berhenti karena terjadi kegaduhan di luar rumah. Ilyas dan ayah Zainab datang. Adik Yosef juga datang bersama si marketing. Mereka saling adu jotos karena salah paham. Zainab meminta semua untuk tidak kekanak-kanakan dan meminta semuanya untuk pergi dari tempat itu. Namun dia berjanji untuk menjamu semuanya sebelum mereka pergi. Malam hari pun tiba. Semua yang ada di sana nampak bersenang-senang setelah perkelahian konyol siang tadi. Saat itu Zainab meminta semuanya bersulang untuk ibunya yang telah membeli tempat terindah itu. Setelah itu, mereka menikmati malam dengan berdansa. Setelah pesta dianggap selesai, semua pamit untuk pulang termasuk Yosef yang kini tinggal di rumah pamannya. Zainab menciumi putrinya yang pamit untuk meninggalkannya di pulau itu. Ilyas juga terlihat melepas Zainab dengan rela. Saat sudah di dalam rumah, Zainab melihat balon merah kesukaan Yosef. Dia lalu mengejar pria yang kini dia cintai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan share video-video yang kamu suka ke orang terkasihmu. Selamat nonton film.